kalau pada sehat, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Untuk ketua kelasnya mana nih? Kok nggak ada? Izin sakit. Kok belum ada suratnya? Menyusul katanya, nanti masih check up. Oke, berarti kalau gitu diganti sama siapa nih? Siapa yang mau tunjuk? Oke, kalau gitu Amel dipersilakan untuk memimpin. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena udah berdoa nih, Ibu mau kasih pertanyaan ke kalian. Ada yang masih ingat nggak sih sama presentasi minggu lalu? Nih ya kan, kemarin kan udah ada kelompok bencana alam, kelompok non alam, sama kelompok sosial. Boleh dong, siapa nih yang bisa kasih presentasi sedikit mengenai penjelasan presentasi kemarin? Aku deh boleh. Oke, boleh. Kamu Celo boleh tuh. Oke, boleh Celo, silakan untuk menjelaskan. Perkenalkan, nama aku Celo. Aku deh boleh. Oke, boleh. Coba kamu Celo boleh tuh. Oke, boleh Celo, silakan untuk menjelaskan. Perkenalkan, nama aku Celo. Aku mewakili dari kelompok 3 tentang bencana sosial. Kali ini aku mau ngasih kesimpulan tentang bencana alam banjir. Kelompoknya Kelompoknya Amel. Aku mau kasih kesimpulan tentang bencana alam banjir. Jadi banjir itu bencana yang sering terjadi di banyak daerah, apalagi di Jakarta kan. Terus terutama yang rumahnya di dekat sungai, di dekat dataran yang rendah, termasuk Jakarta ya tadi. Terus selain itu disebabkan oleh hujan deras, seperti penebangan. Gak apa-apa, seperti penebangan hutan. Iya, penebangan hutan. Terus juga banjir dipicu oleh kerusakan lingkungan kan. Iya. Yang tadi penebangan hutan. Oh iya, drainase. Jadi nggak ada penyerapan ya. Oke. Terus banjir juga menyebabkan kerusakan besar di rumah, di ladang, dan di infrastruktur yang penting-penting. Selanjutnya mitigasinya itu dengan cara meningkatkan pengelolaan air dan lingkungan secara berkelanjutan, penanaman pohon di hulu sungai, dan pembangunan sistem peringatan dini dapat membantu untuk mengurangi dari banjir tersebut. Nah, masyarakat juga dilibatkan nih dalam menjaga kebersihan saluran air dan mengikuti pedoman pembangunan yang aman dari bencana banjir. Hujan deras, seperti penebangan. Nggak apa-apa, seperti penebangan hutan berarti. Iya, penebangan hutan. Terus juga banjir dipicu oleh kerusakan lingkungan kan. Iya, kerusakan lingkungan. Oh Iya. drainase. Jadi nggak ada penyerapan ya. Oke. Terus banjir juga menyebabkan kerusakan besar di rumah, di ladang, dan di infrastruktur yang penting-penting. Selanjutnya mitigasinya itu dengan cara meningkatkan pengelolaan air dan lingkungan secara berkelanjutan, penanaman pohon di hulu sungai, dan pembangunan sistem peringatan dini dapat membantu untuk mengurangi dari banjir tersebut. Nah, masyarakat juga dilibatkan nih dalam menjaga kebersihan saluran air dan mengikuti pedoman pembangunan yang aman dari bencana banjir. Mungkin dari aku segitu. Oke, terima kasih Celomita telah menjelaskan sedikit mengenai bencana alam banjir ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, karena tadi kita udah kan penjelasan, kita main games. Pada mau main games nggak? Oke. Oh, karena udah pada mau main games, kita mulai aja ya. Boleh nih yang mau itu silakan maju ke depan nih. Ini yang mau itu silakan maju ke depan nih.
yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih? Tahu Bu, saya. Tahu. Oke, langsung tunjuk aja ya siapa misalkan di sini gitu. Oke, boleh Amel maju dipersilakan. Aku maunya Oke. APAR. Wow, apar. Iya betul. Itu adalah alat untuk pemadam kebakaran yang biasanya ada di tempat-tempat umum di TJ banyak. Lanjut di Sri, boleh silakan maju. Wah. Iya. Oke, ya, oke. Damkar apa? Jelasin sedikit aja. Oke, betul. Lanjut nih Celemita, boleh. Celi juga mau, boleh maju. Nah. Banjir. Oh iya, banjir, betul. Oke, betul. Lanjut nih Celemita, boleh. Celi juga mau, boleh maju. Oh iya, banjir. Oh iya, banjir, betul. Amel lah, udah, Amel udah. Ini ya udah. Belum. Gampang loh. Ya, ya betul. Seli maju Seli tadi mau. Ayo belum. Gampang loh. Apa juga? Ya betul. Boleh Seli maju Seli tadi. Apa ya tadi? Ayo belum. Aku. Saya Bu. Ini dari ini ya. Nih Bu. Iya. LIS. Listrik. Boleh maju Sabri. Tadi katanya kamu mau. Dia Bu. Aku habis ini. Amel mau ini ya. Saya Bu. Sungai. Sungai. Aku kan filter. Sabiana mau nggak? Atau nggak usah? Oke. Nggak usah Bu, dia Bu. Aku mau. Aku satu lagi. Apa? Satu lagi nih. Ada satu lagi yang belum. Padahal itu paling gampang. Naturalisasi. Dari kasih tahu. Nih naturalisasi. Oke, betul semuanya nih ya. Pada pinter-pinter banget sih. Oke. Selanjutnya, setelah kita main game kayak gini nih, kita langsung aja ke materi kita ya kan. Yaitu kalian harus menyimpulkan gitu ya kan hasil presentasi kalian kemarin gitu ya kan. Boleh nih dari kelompok bencana alam. Kan kemarin udah nih ya kan. Ini kita ini menyimpulkannya bencana kita atau bencana orang lain? Oh, bencana orang lain dulu. Bencana orang Ya. lain. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Mel Sofiani dari kelompok bencana alam. Di sini saya bakal menyimpulkan presentasi dari materi teman saya yaitu bencana non alam. Pada presentasi waktu itu dari tim bencana non alam mengambil tema adalah kebakaran hutan. Iya. Nah, di situ adalah biasanya kebakaran hutan itu disebabkan oleh kelalaian dari manusia itu sendiri. Contohnya yang seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan, kemudian juga api unggun. Lalu ada juga kemarin seperti yang sempat ditanyakan terkait Gunung Bromo, yaitu terkait bekas apa namanya? Flare ya. Itu terus juga contohnya yang seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan, kemudian juga api unggun. Lalu ada juga kemarin seperti yang sempat ditanyakan terkait Gunung Bromo, yaitu terkait bekas apa namanya? Flare. Ya. Itu terus juga kemudian mitigasi yang sangat dibutuhkan dari bencana tersebut adalah edukasi kepada masyarakat umum, karena kan apalagi di Bromo itu adalah tempat wisata. Jadi benar-benar harus mengedukasi dengan baik, walaupun sebenarnya mungkin udah ada nih larangannya, tapi karena kebanyakan
kebanyakan dari warga kita sendiri itu banyak yang melanggar aturan karena menyepelekan, karena mereka mikirnya kayak oh ya udah hanya hal sekecil itu kok nggak bakalan berpengaruh apa-apa, padahal mau sekecil apapun kerusakan yang diberikan atau yang mereka berilah itu benar-benar akan mengganggu ekosistem di situ. Makanya sebenarnya edukasi kepada masyarakat umum, apalagi masyarakat sekitar dan para pengunjung yang akan datang itu sangat amat diperlukan. Mungkin segitu aja sih Bu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Amel karena telah dikasihnya dengan sangat bagus. Boleh nih dari kelompok selanjutnya, kelompok non alam. Boleh nih dari kelompok selanjutnya, kelompok non alam. Aku non alam. Oke, saya Sari dari kelompok bencana non alam ini akan memberikan kesimpulan kepada kelompok sosial ya yang akan penunjukan. Oke, jadi yang akan saya kesimpulan itu mengenai bencana sosial itu tragedi Kanjuruhan. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan yang baik dalam kegiatan massal. Kepanikan yang terjadi di stadion disebabkan oleh kurangnya pengelolaan keamanan dan evakuasi, serta penggunaan gas air mata yang memicu desak-desakan. Akibatnya banyak korban jiwa yang jatuh termasuk anak-anak. Terus mitigasi ke depan harus mencakup evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pengamanan di stadion, memastikan adanya jalur evakuasi yang memadai dan pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas stadion itu sendiri. Terus edukasi kepada penonton mengenai tata cara evakuasi juga sangat penting agar terjadi seperti ini tidak terulang lagi. Nah, kayak gitu Bu kesimpulan yang saya berikan kepada kelompok sosial. Oke, terima kasih Selvita telah menyimpulkan dengan sangat baik. Oke nih, selanjutnya dari kelompok apa? Sosial. Boleh ini kelompok sosial buat mempresentasikan. Boleh, silahkan. Ya udah nggak usah. Boleh. Jadi aku dari kelompok sosial akan menjadi kesimpulan untuk kelompok bencana alam, dimana misalkan kemarin mengambil topik yaitu banjir, dimana kan banjir itu salah satu bencana alam ya yang terjadi akibat curah hujan tinggi, terus sungai meluap, terus juga banjir bukan karena dari alam bencana alam, dimana misalkan kemarin mengambil topik yaitu banjir, dimana kan banjir itu salah satu bencana alam ya yang terjadi akibat curah hujan tinggi, terus sungai meluap, terus juga banjir bukan karena dari alam juga sendiri, tapi bisa jadi dari manusianya itu kayak buang sampah sembarangan atau kayak apa namanya awalnya pohon buat menyerap air jadi tebang, jadi kurangnya daerah resapan air itu sendiri. Terus juga banjir, bahkan banjir ini menjadi salah satu bencana alam yang sering terjadi di Jakarta. Terus juga mitigasi atau langkah-langkahnya yang pertama itu infrastruktur yang lebih baik, kayak memperbaiki saluran drainase, terus juga membuat bendungan gitu untuk mengontrol air. Gitu aja. Oke, terima kasih Sri yang telah mempresentasikan dengan sangat bagus nih simpulannya. Oke, terima kasih Sri yang telah mempresentasikan dengan sangat bagus nih simpulannya. Oke, dari Ibu itu sebenarnya udah bagus banget ya dari kalian semua itu kayak mitigasinya dari bencana alam sampai non alam sampai sosial itu udah bagus banget kesimpulan kalian. Itu Ibu kayak oh kalian ternyata belajar loh dengan sangat bagus seperti itu. Jadi menurut Ibu kalian juga harus mengerjakannya juga di lingkup kalian, di sekitar kalian, apalagi itu kan ya kayak seperti drainase gitu ya kan. Kalau misalkan banjir terus drainasenya nggak bagus itu kalian harus aware gitu ya kan sama sekitar kalian gitu ya kan. Jangan melengos gitu kalau ngeliat drainase yang kotor gitu banyak sampahnya gitu. Kalau kebakaran juga gitu ya kan, apalagi terus kita harus ngelihat
sikring di rumah kita gitu ya kan dari awal gitu ya kan, terus tiang-tiang listrik seperti itu gitu ya kan, terus juga buat apa tadi sosial ya, kerusuhan di Kanjuruhan itu salah satu yang viral banget karena memang jatuhnya itu bener-bener sampai memakan korban gitu, segitu banyaknya itu sampai bener-bener mitigasinya itu kurang banget dari panitianya gitu. Oke, kesimpulan dari Ibu, Ibu harap apa namanya ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, amin. Untuk minggu depan kita akan mengevaluasi dan juga mempresentasikan poin-poin yang memang harus ada di output infografis kalian. Oke. Makasih banyak Ibu. Oke, mengakhiri pembelajaran kita harus doa terlebih dahulu. Untuk Amel dipersilakan lagi. Terima kasih banyak Ibu. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sesi kali ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak. Jangan lupa belajar lagi ya. Untuk Amel Oke, terima kasih banyak Ibu. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sesi kali ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.